rasanya kita itu satu paham bahwa UMKM adalah penyumbang ya Mbak, penyumbang perekonomian terbesar terutama di Jawa Timur. Kita tuh harus adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Itu baru dari sisi pemasaran. Provinsi itu punya fasilitasi pembuatan NIB, pendampingan NIB. Bukan hanya provinsi loh Mbak, kabupaten kota punya, gratis dan cepat. Saya selaku ketua Dekrannas membawa teman pengrajin itu luar biasa Mbak. Dari 100% yang dibawa 70 sampai 75-nya terjual. Sebetulnya kalau Mbak Komet tanya saya takut Mbak. takut takutnya Mbak. Ya? Oh takut Mbak. Assalamualaikum Mbak Aulia. Waalaikumsalam Mbak Komet. Cantik sekali Masya hari Allah, ini. sama. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak gimana? Alhamdulillah baik. Ini tadi dari mana? Dari Surabaya atau dari Tuban? Iya dari Surabaya kebetulan. Kebetulan dari Surabaya. Emang berarti tinggal di Surabaya ya? Atau bolak-balik? Dimanapun yang membutuhkan Mbak. Kadang di sini, kadang di Tuban, kadang gitu, di Jakarta. Iya. Bajunya cantik Mbak Aulia. Oh terima kasih. Itu dari mana? Dari Tuban? Dari Tuban. Ini gedok Tuban Mbak. Oh itu gedok Tuban. Nama batiknya? Atau bukan. nama apanya? Gedok tenun adalah prosesnya. Oke. Jadi kami itu gedok itu kan yang dok itu loh Mbak. Kenapa dinamain gedok? Nah tenun karena memang base-nya adalah dari randu itu loh Mbak, kapas. Itu yang itu dibuat base-nya sebagai benang, terus nanti dipintal menjadilah tenun. Oh gitu. Jadi namanya gedok tenun. Tenun gedok. Tenun gedok. Oke, gedok banget. Prosesnya tenun ininya. Masya Allah, bisa dibeli hanya di Tuban aja? Pengrajinnya base-nya di Tuban. Tapi kalau semisal bisa dibeli rasanya udah bisa online mungkin ya? Ada beberapa. Oke. Yang sampun bisa dibeli secara digital. Kapan-kapan ya? Boleh. Atau kapan-kapan saya main ke rumahnya Mbak Aulia aja. Boleh Mbak, dengan senang hati. Sekalian lihat nih proses gedok tenunnya. Boleh Nah, Mbak. Mbak Aulia ini kan sebagai millennials ya. Masih ya generasi millennials, tapi masuk sudah ya, Mbak? masuk. Tenang aja, kita berdua masih millennials. Oke. Tapi sudah memberanikan diri menjadi anggota DPRD. Kalau boleh cerita sedikit Mbak Aulia ini dulu basicnya, latar belakangnya itu seorang Aulia Hani ini seperti apa? Kok sampai memutuskan menjadi anggota DPRD, padahal menjadi anggota Dewan Wakil Rakyat itu kan nggak mudah sebenarnya ya. Sepakat. Jadi gimana nih? Dulu basicnya, latar belakangnya seperti apa? Baik, jadi kalau semisal kita berbicara basic secara politik, memang karena ibu saya, adik saya lama di politik sehingga familiar saya dengan politik. Tapi memang saya di belakang layar Mbak. Prinsipnya bantu-bantu. Bantu-bantu ibu ya. Ibu butuh, adik butuh, insya Allah gitu. Cuman akhirnya memberanikan diri, akhirnya ikut dalam kontestasi di Pileg, sehingga alhamdulillah teman-teman mempercayakan saya di Provinsi Jawa Timur. Itu sebetulnya ada sedikit perjalanan spiritualnya Mbak. Gimana itu? Nah itulah. Jadi beberapa tahun yang lalu entah kenapa, apakah memang mungkin ada pengaruh kehilangan almarhum bapak, kehilangan bapak juga sehingga akhirnya ini, tapi di situ ada perjalanan bagaimana saya itu sebetulnya ingin membuat satu bentuk yayasan sosial Mbak. Bergerak dalam bidang apa? Apapun, yang penting prinsipnya ingin membantu teman-teman. Karena ketika memang saya bertemu dengan beberapa teman-teman di latar belakang yang berbeda-beda, akses informasi dan akses ini tuh kadang ada yang terputus. Nah, saya berusaha ingin hadir di situ, membantu sebanyak-banyaknya teman-teman yang ingin bertumbuh bersama. Nah, ternyata jawaban, mungkin menurut saya ini jawaban dari Allah. Menjadi anggota dewan ini? Iya. Untuk membantu teman-teman. Penjembatan. Baiklah, berarti kan memang dari dulu sudah mengenal politik begitu ya Mbak ya. Apa sih Mbak menariknya politik di mata seorang Aulia Hani? Karena jujur ya, saya sampai detik ini belum yang benar-benar tertarik banget nih sama politik. Kalau bicara politik, iya paling cuma dasarnya aja gitu. Kalau
kasih pertanyaan, Mbak Kome mau nggak jadi anggota dewan? Enggak deh kayaknya. Enggak, angkat tangan, mohon maaf saya tidak sanggup kalau jadi wakil rakyat gitu. Tapi seorang Aulia Hani loh, apa yang menjadi ketertarikan selain tadi spiritualnya adalah ingin membantu banyak orang ya. Cuman kan di politik ini sebenarnya nggak cuma membantu banyak orang aja. Betul. Apa alasan lainnya? Sebetulnya kalau Mbak Kome tanya, saya takut Mbak. takut Mbak. Ya? Oh takut Mbak. Kenapa? Takut bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang amanah yang saat ini diberikan baik sama teman-teman masyarakat dan Allah. Kalau saya bilang ini kan justru tipis sekali nih Mbak di politik, resikonya besar sekali. Iya benar-benar. Takut Mbak, takut. Tapi dorongan yang menguatkan apa? Dorongan dan akhirnya menguatkan niat dan tekad. Oke, nggak apa-apa, saya berani nih. Gitu. Oke, terkesan munafik dan mungkin terlalu idealis bagi teman-teman yang menonton kali ini. Tapi tadi Mbak, dorongan utamanya adalah bagaimana, mohon maaf nggih, power ini. Nanti takutnya salah, tapi emang ini kan adalah salah satu bentuk power tersendiri. Power ini tuh bisa menguatkan teman-teman yang ingin mengakses apapun pemberdayaannya, bukan cuman akses pasar, tapi juga akses pelatihan. Dengan kita yang punya sedikit kelebihan ini tadi dalam kesempatan amanah ini, itu kan bisa membantu bahwa oh iya teman-teman ini pasti bisa mengakses pelatihan. Oke, jadi pengennya adalah ketika Mbak Aulia ini menjadi anggota dewan itu juga akhirnya dekat dengan masyarakat dan masyarakat melihat Mbak Aulia nggak cuma sekedar anggota dewan begitu ya. Tapi memang membantu. Sama-sama lah Mbak, sama-sama. Kita kayak simbiosis mutualisme. Karena kebanyakan kan masyarakat itu kalau mendekat dengan anggota dewan itu banyak takutnya juga. Ya, maka dari itu saya pinginnya justru teman-teman ini berbicara. Ya pasti ada pakem etikanya ya Mbak. Iya, saya pun juga berusaha ketika berbicara dengan teman-teman pun dengan kulon nuwunnya, dengan nyuwun sewunya itu tetap kita kan juga orang Jawa. Iya. Dari situ kan ada namanya menghargai satu sama lain, gitu sih Mbak Kom. Nah kalau kita bicara membantu masyarakat sekitar ini kan berarti nggak jauh dari yang namanya perekonomian. Karena perekonomian ini kayak kunci utama hidup kan ya Mbak ya, nggak ada duit juga kita nggak bisa hidup. Betul. Kan. Kita bicara tentang perekonomian Jawa Timur, secara garis besar perekonomian Jawa Timur dan juga UMKM di Jawa Timur terutama, menurut Mbak Aulia Hani saat ini kondisinya seperti apa sih Mbak? Rasanya kita sendiri mungkin di berita, di beberapa kesempatan, rasanya kita itu satu paham bahwa UMKM adalah penyumbang ya Mbak, penyumbang perekonomian terbesar terutama di Jawa Timur. Iya betul. Gitu, kita melihat bagaimana apalagi kayak Mamin, wah luar biasa loh Mbak pergerakan dan pertumbuhannya di Jawa Timur itu sendiri. Itu jadi saya melihat bagaimana ternyata UMKM ini tuh bertumbuh dan bergerak sesignifikan ini untuk mendukung pertumbuhan perekonomian yang ada di Jawa Timur khususnya. Oke, nah sekarang masalahnya adalah kita tidak menutup mata ya Mbak Aulia bahwa perekonomian Indonesia terutama saat ini tuh sedang kacau sekali. Ya, sedang kacau sekali, banyak sekali pelaku UMKM yang mengeluhkan dagangannya sepi. Kemudian juga kalau saya sendiri sebenarnya jujur saya juga pelaku UMKM. Merasakan menjadi seorang pelaku UMKM sebelum Covid. Akhirnya diterjang Covid dan saat ini Covid-nya sudah selesai tapi ternyata krisisnya belum selesai. Tidak menjamin. Covid-nya memang sudah berlalu nih, tapi ternyata krisisnya belum berlalu. Masih banyak UMKM terutama yang pada saat Covid kemarin itu terkena dampaknya. Oh, ternyata setelah Covid mereka belum sepenuhnya bangkit. Yang ada malah saat ini banyak yang mengeluhkan jarang pembeli. Mau jualan online, jualan online mungkin marketnya lebih luas. Tapi jualan online zaman now itu nggak semudah jualan online sebelum Covid. Jujur. Karena kalau dulu saya pribadi jualan online dulu cuman upload foto dan upload video, dulu belum ada reels kan ya kalau di Instagram. Ya udah itu udah terkenal banget. Tapi kalau sekarang nggak gampang gitu. Kayak upload foto aja belum tentu semuanya ngeliat. Gitu betul. Kan. Berarti emang kondisi perekonomian dan UMKM Jawa Timur seperti itu? Kalau saya justru melihat bagaimana pergeseran habitnya teman-teman juga Mbak, baik konsumennya sendiri loh Mbak. Terkadang saya juga mungkin setuju sama Mbak Komi. Kita berbicara bagaimana kita mengupload foto dan video aja loh Mbak. Mungkin dengan cara digitalisasi atau edit-edit yang zaman now ini itu beda Mbak.
kita pakai viral pakai apa tuh namanya tuh viral yang Pakai pas sound viralnya. iya itu juga berpengaruh. Nah terkadang memang kita tuh harus adaptif terhadap perubahan-perubahan itu. Nah, Itu baru dari sisi pemasaran atau dari sisi digitalisasinya. oke, iya. Belum lagi posisi dari bagaimana menginovasikan atau mengkreasikan produknya. Oke, mungkin kita berbicara mamin aja. Donat misal Mbak. Iya, yang lagi viral. Donat, kita tahu kan donat itu bentuknya begitu ya. Iya, di mana-mana bulat aja Bulat gitu. kan, bunder tengahnya, bolong tengahnya gitu. Tapi ternyata mungkin kalau sekarang dilihatnya kan biar bisa difoto di ini bagus gitu kan, ada kan yang bikin lebih kecil size-nya, terus mungkin dia toppingnya macam-macam, terus dia bisa mengkreasikan kering, donat kering sehingga jadi oleh-oleh itu bisa lebih tahan lama dan kawan-kawan. Itu yang mungkin harus dipertimbangkan, harus mulai dipertimbangkan teman-teman produsen juga agar teman-teman konsumen itu, namanya produk itu kan ada declining ya Mbak, gitu. Kita nggak cuma berbicara perihal satu produk ini, kita juga sebagai konsumen menunggu apa nih inovasinya lagi, iya, betul, tanpa betul. kita sadari. Nah, kalau begitu kita bicara tentang tantangan sebenarnya ya. Apa sih Mbak tantangan terbesar deh untuk menghadapi UMKM di Jawa Timur itu, selain tadi kita sudah membahas dua aspek, yaitu digitalisasi pemasaran begitu ya, terus terutama inovasi gitu. Kalau kita bicara tantangan terbesar aja deh untuk memajukan UMKM Jawa Timur supaya bisa naik kelas, apa sih Mbak sebenarnya? Kalau dibilang tantangan terbesar mungkin sudut pandang orang-orang berbeda Mbak. Tapi kalau saya terhadap teknologi saja, teknologi ini kan bukan masalah pemasaran saja Mbak, tapi bagaimana kita bisa menggunakan teknologi ini dari sisi keuangan dengan apa sih Mbak, pembukuan digital, apapun bisa kita lakukan loh dari digital ini. Itu mungkin bisa menjadi salah satu tantangannya. Terus belum kita berbicara tentang keterbatasan modal, itu juga bisa menjadi tantangan dong Mbak. Tidak semua orang itu firm terhadap permodalannya. Betul. Tidak semua orang itu punya dalam tanda kutip di permodalannya. Nah permodalan ini itu kan pasti kita berbicara uang. Bagaimana kita bisa mengakses pembiayaan ini di perbankan atau apa. Sebetulnya kita juga harus menjaga kan Mbak. Ada naudzubillah min dzalik yang pinjaman-pinjaman online yang tidak masuk di dalam OJK. Pinjol ilegal. Pinjol ilegal di mana posisinya kita ini juga. Tapi kan terkadang teman-teman pelaku usaha atau mungkin kayak kita sendiri pun yang penting uangnya cepet dulu deh. Tanpa kita sadari bahwa ada resiko di belakangnya yang jauh lebih besar. Itu belum lagi keterbatasan akses terhadap rantai pasoknya gitu Mbak. Itu juga bisa menjadi salah satu tantangan terbesar teman-teman UMKM juga sih Mbak menurut saya. Nah, dari sekian banyak masalah yang cukup kompleks sebenarnya, mungkin beberapa UMKM yang sudah berjalan dan sudah stabil ya, tidak melihat ini menjadi sebuah masalah kompleks. Masalah mereka hanya berinovasi dan bagaimana digitalisasi ini bisa berjalan, pemasaran secara digital. Tapi untuk UMKM yang saat ini masih struggle nih Mbak, pasti banyak banget masalahnya. Terutama yang sudah disebutkan Mbak Aulia tadi itu. Kalau dari pemerintah sendiri, ada nggak sih Mbak bantuan atau mungkin program yang bisa membantu UMKM di Jawa Timur ini terhadap untuk bisa tantangan-tantangan itu tadi? Koreksi kalau misal saya salah. Dari struktur pembiayaannya sendiri kita punya Bank UMKM BPR kan, yang mana ada namanya Prokesra seingat saya, yang mana ada subsidi dari pemerintah. Jadi teman-teman pelaku usaha ini hanya membayar 3% Mbak, atas pinjaman itu tadi. Sisanya itu dibayar atau disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan pinjamnya 10 juta. Nah, tapi ini ada plafonnya. Ada plafon maksimal 50 juta. Tidak semua UMKM itu diberikan 50 juta, pasti akan dilihat sama teman-teman perbankannya sendiri. Nah, jadi 10 juta misal hanya 3%-nya. Jadi pelaku usaha ini taunya beliau itu membayar 3%-nya. Sisanya disubsidi oleh pemerintah. Itu sudah ada program? Insya Allah sudah ada. Prokesra itu sudah lama kok Mbak, setahu saya. Dan itu berlaku untuk semua UMKM di Jawa Timur? Atau gimana? Atau mungkin ada persyaratan pasti UMKM? Pasti Mbak, pasti kan mereka juga punya prioritas. Karena kita juga sepakat bagaimana skala itu juga berpengaruh Mbak. Gitu kan, rasanya tidak adil ketika kita
jadi bicara nggak pas ya. Maksudnya rasanya kan kita berbicara keadilan itu berarti kita punya skala prioritas terhadap sesuatu. Dan pastinya prokesra ini kan pasti diprioritaskan mungkin dengan skala mikro dan kecil mungkin seperti itu. Yang mungkin secara akses terhadap pembiayaannya juga mungkin lebih susah dibandingkan teman-teman pelaku usaha yang sudah skalanya mungkin lebih firm dan lebih besar. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk UMKM yang mungkin belum tahu tentang prokesra tadi itu, bagaimana sih Mbak sebenarnya untuk mengakses atau untuk mendapatkan program ini? Harus kemana dulu begitu? Karena kan ini tadi sudah dikatakan bahwa mungkin tidak semuanya, pasti ada saringannya gitu kan ya, pasti disaring dulu. Nah, untuk mengetahui sebenarnya saya ini sebagai UMKM bisa nggak sih dapetin gitu, ini gimana? Harus kemana dulu? Prosesnya seperti apa? Pertama pasti kalau memang ada bank UMKM yang ada di kabupaten kota, BPR itu loh Mbak, itu bisa teman-teman pasti ke sana. Langsung datang ke banknya? Pasti bisa langsung ke sana, menanyakan bisakah saya tuh mengakses prokesra ini, misal seperti itu, karena kan ada kuotanya Mbak. Ada kuotanya. Terus gitu. Kemudian? Terus sebetulnya kita juga sebagai legislatif itu juga diberi kesempatan kok Mbak sama teman-teman Bank UMKM untuk mensiarkan berupa sosialisasi. Jadi kami bersama-sama teman-teman Bank UMKM itu memberikan informasi atau sosialisasi kepada teman-teman pelaku UMKM itu, ini loh kita punya program ini, syaratnya ini saja. Syaratnya ini, siapa saja yang bisa ini. Dan kalau memang ternyata bisa apply di tempat pada saat itu, teman-teman rasanya pasti membantu. Baik, ini tadi kita bicara tentang permodalan ya. Betul. Nah, selain ada permodalan juga pastinya teman-teman UMKM ini butuh pengetahuan yang lainnya. Misalkan nih, Mbak, ngapunten ya, yang namanya manusia, kita pinjem uang misalkan 10 juta. Bilangnya untuk modal usaha, ternyata di tengah-tengah ada apa-apa, ya udah pakai duit ini aja dulu. Ada nggak sih Mbak misalkan pendampingan gitu ya, dari entah dari bank atau mungkin dari pemerintah juga, saya kurang paham. Ada nggak pendampingan ketika misal saya sudah pinjam ke bank 10 juta, oke, ini untuk modal ya, modal usaha, tapi nanti akan ada pendampingnya nih supaya duit 10 juta ini beneran dipakai untuk modal usaha. Ada nggak, ada program seperti itu nggak Mbak? Sebenarnya kalau Mbak Kome bilang kayak gitu tuh, saya tergelitiknya gini. Ini kan sudah menjadi hak pelaku usaha. Jadi kan orangnya yang berhak untuk sebetulnya bertanggung jawab kalau memang niatnya untuk usaha, harapannya begitu. Tapi mungkin kita berbicara terkait pelatihan terhadap update-nya teman-teman pelaku usaha, boleh ya Mbak? Iya, boleh. Jadi pemerintah provinsi sendiri itu untuk 2025 itu ada beberapa pelatihan Mbak. Mulai dari workshop optimalisasi pemasaran, itu di sisi pemasarannya. Kita punya kok program coaching klinik laporan keuangan dan penyusunan perencanaan bisnis untuk UMKM. Nah itu kan mungkin juga bisa menjadi betul. Biar posisinya sebenarnya lebih apa ya Mbak, nggak kemana-mana duit ini, jadi dibantu atau diberikan satu bentuk informasi edukasi terkait gimana sih kalau misal kita tuh mau membuat atau perluasan bisnis. Duit segini itu duit segini itu baiknya itu prosentasenya untuk ini berapa, ini berapa, HPP-nya seperti berapa. Nah, itu kan nggak banyak orang yang tahu. Itu dia. Makanya ada pelatihannya. Ada. Ada Mbak. Dan ini bagaimana cara mengaksesnya Mbak? Sorry, tak putus dari sini dulu ya. Enggak apa-apa. Jadi ini adalah program dari Dinas Koperasi dan UMKM, seingat saya. Koperasi dan UKM Jawa Timur. Nah, memang mereka juga mempublish kok Mbak di Instagramnya. Sembari memang tadi yang saya bilang, kami anggota DPRD provinsi itu diberikan kesempatan untuk bisa ikut serta, sehingga harapannya beberapa konstituen kami yang pelaku usaha itu bisa dihadirkan juga, yang sekiranya dia tidak melihat atau terlewat informasinya di Instagram itu bisa mendapatkan informasi itu. Berarti memang sebenarnya ini pelatihan untuk semua. Untuk semua. Tidak hanya dapil saya saja. Iya, maksudnya tidak hanya beberapa UMKM aja yang bisa, untuk semua. Betul. Saya aja insya Allah besok Mbak coaching klinik laporan keuangan sama teman-teman UMKM ini. Jadi di situ 50 sasaran insya Allah kalau saya tidak salah. Di situ ada mamin, ada barbershop. Jadi kita juga tidak hanya mengecilkan bahwa ini hanya bisa diakses oleh teman-teman yang
Mamin saja karena kita sepakat Mamin kan luar biasa, ya Mbak. Memang. Bagaimana pergerakannya, barbershop ada, maksudnya kita menunjukkan barbershop adalah jasa. Iya. Jadi ini adalah sebuah pelatihan yang bukan hanya diakses oleh bentuk produknya adalah jasa, bentuk produknya adalah barang, tapi jasa pun bisa ikut, ngoten. Dan semuanya bisa mendaftarkan gitu. Bisa. Ya pasti kan ada spesifikasinya, Mbak, harus punya NIB, ada ininya. Berarti kalau begitu untuk mengikuti semua program dari pemerintah ini yang minimal KTP dong. Selain itu NIB juga ya? Ya, karena jadi kan nggak semua UMKM juga Mbak sudah punya NIB. Betul, Mbak. Tapi NIB itu nomor induk berusaha. Jadi kan sebetulnya seperti KTP-nya untuk usaha kan. Nah, cuman nggak semua UMKM ini paham dan mempunyai. Betul, nggak apa-apa. Provinsi itu punya fasilitasi pembuatan NIB, pendampingan NIB. Bukan hanya provinsi loh, Mbak. Kabupaten kota punya. Pusat juga punya. Berarti sebenarnya semua UMKM bisa langsung bikin NIB gitu ya? Gratis ya? Gratis dan cepat. Selama syarat-syaratnya terpenuhi ya Mbak. Nah setelah itu baru mereka ini bisa mengikuti program-program dari pemerintah. Harapannya dengan mereka sudah firm di beberapa identitas wajib atau legalitas wajib, itu kan memudahkan mereka itu lebih mengakses. Nah itu juga termasuk salah satu indikator Mbak yang memang harus dipahami bahwa naiknya punya NIB, sekarang mungkin Mbak Komi pernah dengar sertifikasi halal, iya, betul. Dan kawan-kawan dan sebagainya, itu menjadikan salah satu salah satu indikator UMKM naik kelas juga. Peningkatan legalitas itu peningkatan perizinan. Jadi tidak melulu kita bicara ternyata UMKM ini pembelinya banyak, kemudian modalnya banyak dan investasinya ada banyak, tapi ternyata secara legalitas harus belum dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Karena regulasinya juga kan kayak contoh sertifikasi halal yang untuk Mamin kalau saya tidak salah harusnya kewajibannya kan 2024 ya Mbak, sudah harus tersertifikasi halal. Nah, pemerintah pusat memberikan kesempatan batasnya sampai 2026. Dan ini sebenarnya sertifikasi halal ini kan gratis juga ya Mbak ya? Gratis kalau yang pemerintah pusat itu self-declare Mbak. Wah ini jadi ngomongin podcast saya yang kemarin nih. Jadi sertifikasi halal sendiri itu ada dua Mbak skemanya. Ada self-declare, ada yang reguler. Beda paling gampangnya yang self-declare itu yang resikonya lebih rendah. Kalau yang reguler resikonya lebih tinggi. Resiko dalam bentuk? Baik itu skala usahanya maupun produk usahanya. Contoh kalau yang self declare itu yang tidak ada kategori kayak dagingnya itu loh Mbak. Kalau yang reguler, jadi kalau yang ada misal makanannya kita jualan mie ayam, nah itu masuk ke reguler. Karena ada masuk ke reguler karena ada beberapa lembaga yang harus menilai kehalalan daging yang digunakan. Kehalalan daging ini kan nggak melulu cuman sapi sama ayam ya, tapi proses untuk disembeli dan lain sebagainya. Betul. Makanya termasuk jasanya itu juga harus disertifikasi halal kan Mbak. Juleha itu harus punya sertifikasi. Nah itu kalau saya tidak salah termasuk salah satu program self declare yang memang gratis difasilitasi oleh pemerintah pusat yang sejuta di tahun ini Mbak, oleh BPJPH. Nah selain tadi yang sudah disampaikan pelatihan mulai dari coaching, kemudian workshop pemasaran, ada apa lagi nih Mbak? Ada pelatihan keterampilan sektor industri kreatif di bidang periklanan digital. Itu juga ada. Ini gitu. yang berupa pelatihan ya. Jualan online gitu ya. Itu kalau provinsi. Kalau ngomongin kabupaten kota lebih banyak lagi Mbak. Kemarin tuh kalau saya nggak salah tuh saya barusan memposting program baiknya pemerintah Kabupaten Tuban. Ada workshop atau teman-teman tuh dilatih bagaimana cara ngambil foto yang baik, bagaimana ini itu sih Mbak. Ini maaf ya kalau saya itu menginikan Kabupaten Tuban. Kan ini kan dapilnya Tuban salah satu gitu. Terus kan memang familiar karena kebetulan adik diberi amanah di situ. Jadi bahasanya itu informasinya lebih cepat saya dengar muatan lomba. Iya, dibandingkan dengan daerah yang lainnya begitu kan. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang seorang Aulia Hani ya, saat ini kan selain menjadi anggota DPRD provinsi juga menjadi ketua Dekranasda Tuban juga begitu. Nah, kita bicara tentang Dekranasda Tuban dulu deh Mbak, yang sudah sangat familiar dengan Mbak Aulia begitu. Saat ini kondisi
UMKM dan juga perekonomian di Tuban seperti apa Mbak? Gini, kalau Mbak ngendikan perkara Dekranasda, pertama saya dilantik dikukuhkan sama Bu Arumi itu Maret 2000 tahun ini, Maret 2025. Lalu alhamdulillah kami Kabupaten Tuban, Dekranasda Kabupaten Tuban itu diberikan kesempatan amanah untuk mengisi booth Dekranasda Provinsi Jawa Timur kemarin, HUT Dekranas di Balikpapan. Oke, di Balikpapan. Jadi itu saya selaku ketua Dekranas membawa teman pengrajin. Itu luar biasa Mbak, dari 100% yang dibawa 70 sampai 75-nya terjual. Luar biasa. Di Balikpapan ya? Di Balikpapan, luar biasa Mbak. Itu. Jadi kalau Mbak ngentikan bagaimana teman-teman UKM di Kabupaten Tuban, ketika memang mereka itu didekati dan mereka diajak bertumbuh bersama, ketika mereka juga mau menyesuaikan dengan beberapa perubahan yang terjadi, ternyata luar biasa Mbak. Dan diapresiasi luar biasa bukan hanya sama teman-teman di Kabupaten Tuban sendiri, tapi bayangkan Dekranas ini kan seluruh Indonesia Mbak. Iya, Pembelinya betul. seluruh Indonesia juga. Yang beli bukan hanya orang Kabupaten Tuban saja. Iya, betul. Berarti kan ketika memang luar mengapresiasi, kita harus lebih semangat dong. Bagaimana produk-produk kita ini berinovasi sehingga kok kemarin kayaknya saya sudah beli ini deh, saya nggak mau beli. Jadi itu tidak muncul gitu loh Mbak terhadap inovasi itu juga penting. Iya, kalau saya begitu. Mbak Aulia boleh minum dulu sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi. Ini kalau kita ngomongin soal UMKM dan perekonomian nggak selesai nih. Oke, nah kemarin kalau boleh diceritakan sedikit Mbak, waktu Dekranasda di Balikpapan, produk apa aja sih Mbak yang dibawa ke sana? Nah, kemarin dan apa aja nih yang habis ternyata di sana? Baik, jadi kekuatan terbesar kami memang tadi Mbak, kita itu kan sudah dikukuhkan menjadi desa devisa juga kalau Kabupaten Tuban oleh Bukup. Jadi memang kekuatan batik kita itu Masya Allah. Masya Allah. Jadi bukan saya bilang ini sebagai saya ketua Dekranasda, tapi saya melihat dan ternyata beberapa teman-teman sudah mengakui batiknya Tuban itu kayak punya aura gitu Mbak, aura tersendiri. Punya ciri khas tersendiri. Nggih, laras gitu. Di sana kalau Mbak tanya paling banyak daster, baby doll. Oh, malah baju-baju ini ya, bukan yang mungkin karena murah ya. Mungkin karena murah. Tapi Mbak, tenun kami itu juga kita bawa sekian piece itu juga habis Mbak. Gini, kalau bicara habis berarti kan nol ya. Iya. Anggaplah dari 20 terjual 7. Itu kan berarti sudah lumayan. Iya. Gitu. Itu lumayan memang karena harga kan memang lebih mahal daripada katun ya Mbak, kalau tenun itu. Nah, itu yang menjadikan saya jadinya berpikir kalau orang berpikir beli tenun masih mahal, kita bikin bajunya yuk. Jadi kita tetap bisa menggaungkan gedok tenunnya, tapi juga bisa dibeli dengan harga yang mungkin tidak terlalu mahal ketika sudah menjadi turunannya, ngoten. Oh iya betul, kalau misalkan kita beli kain tenunnya kan full gitu ya, berapa meter full, gitu. Betul. Dan kalau misalkan dijadikan kayak rompi yang dipakai Mbak Aulia ini mungkin kan lebih satu, affordable. Iya, jadinya lebih murah. Iya, dan teman-teman muda, kalau misal saya jadikan seperti ini kan, mungkin bukan saya pede ya, tapi kan pasti insya Allah rasanya mau beli dengan Mbak, bentuk-bentuk yang ke anak mudaan ini loh Mbak. Iya betul. Karena kalau kita bicara batik Mbak ya, saya sebagai generasi milenials juga kayaknya kalau mau pakai batik itu mau kemana sih gitu kan? Kayak mau kondangan, kayak mau kemana. Padahal sebenarnya kalau misalkan batik ini dijadikan baju yang lebih modern gitu, yang lebih santai gitu, mungkin jalan-jalan ke mall pakai batik juga sebenarnya nggak apa-apa. Gitu. Seperti saya pakai ini betul. Nggak kelihatan kalau mau kondangan gitu. Kalau kita kan mikirnya pakai batik itu kayak mau kondangan atau kayak mau ketemu siapa orang penting gitu. Ya, saya mau ketemu Mbak, makanya saya iya nggak juga sih. Nggak so penting itu juga. Oke, berarti sepakat. Iya, berarti kan saat ini teman-teman UMKM terutama yang ada di Tuban sudah bisa mengikuti kemajuan zaman, begitu, berinovasi. Harapannya tanpa meninggalkan budaya-budaya atau proses-proses tadi ya Mbak. Itu kan menjadi satu kekuatan tersendiri juga dengan prosesnya yang Masya Allah, dengan
potensi lokalnya atau kearifan lokal itu, kita kan juga tidak boleh menghilangkan itu sebagai salah satu kekuatan tersendiri. Oke, selain batik Mbak, kalau kita bicara Tuban sendiri, apa lagi yang bisa? Makanan Mbak, Apa seafood makanannya, kita, Mbak? rajungan, Seafood tuh ya, seafood rajungan iya, luar betul. biasa. Kita punya belut, kita punya becek mentok. Kalau misalkan untuk makanan-makanan seperti itu kan, kalau batik mungkin bisa dikirim sampai keluar kota, luar pulau. Tapi kalau untuk makanan khasnya Tuban yang susah untuk dikirim keluar dari Tuban, ini bagaimana proses pemasarannya? Baik. Mungkin ini juga bisa menjadi sebuah informasi ya buat teman-teman yang menjual makanan basah yang tidak bisa dikirim secara jauh, tapi kalau kita jualan cuma di rumah aja, kayak yang beli cuma itu aja gitu. Iya, Gimana? sepakat. Jadi contoh kayak ikan asap Mbak, kita juga kan punya ikan asap. Nah, sebetulnya kan bagaimana kita juga mendorong tidak menggunakan pengawet yang berlebihan atau bahkan tidak menggunakan pengawet, tapi lebih bisa lama mungkin dengan proses pengasapannya. Itu satu. Terus yang kedua, teman-teman contoh kayak rajungan Mbak. Jadi teman-teman tuh sudah, karena kan rajungan begitu ya, Iya, potel-potelan. iya. Jadi teman-teman itu inovasinya ada Mbak, dimasukkan dalam cangkang. Jadi itu ada dagingnya, ada telurnya, ada telur rajungan, terus ditambah dengan telur ayam, itu dimasukkan di situ. Sebetulnya harapan saya bisa di frozen. Kalau di frozen kan itu pasti akan lebih lama. Ngoten. Jadi inovasi-inovasi itu yang kami harap lebih banyak muncul dan terinspirasi dari semua kalangan untuk bisa ini tadi Mbak, memaksimalkan pendapatan kan otomatis dengan dia lebih lama, dengan dia bisa dibawa kemana-mana. Ini kan harapannya. Jadi kan kayak, oh saya makan ini nggak cuman harus ke Tuban. Jadi sehingga ini kayak gitu-gitu loh Mbak. Iya betul. Ya salah satu inovasi juga ya jatuhnya ya. Memang harus kayak gitu nggak sih Mbak? Iya, karena kalau misalkan kita nggak berinovasi, satu selain pembelinya itu aja, orang juga kayak, udah pernah makan ini, nggak ada menu lain nih, gitu kan. Betul, gitu. Nah, kalau Mbak Aulia sendiri di tengah-tengah para pelaku UMKM di Tuban ini Mbak, sejauh apa sih Mbak Aulia ini sudah mendukung atau merangkul teman-teman UMKM khususnya di daerah Tuban? Kalau Mbak ngendikan kayaknya saya ini banget, masih jauh lah Mbak. Saya tahu saya itu belum maksimal membantu teman-teman. Tapi setidaknya contoh kayak kami, kalau kita berbicara saya di anggota DPRD Provinsi nggih, kami itu kan punya beberapa kegiatan yang bisa kita bawa ke daerah pemilihan dengan membawa narasumber kita yang memilih Mbak, narasumbernya siapa. Jadi misalkan, jadi contoh saya punya paling gampang yang diketahui teman-teman kan reses ya. Reses. Misal kayak reses, kita ajak narasumber di bidang mungkin tadi penghitungan HPP misal, atau posisinya tadi cara moto misal, itu kami ajak narasumbernya, kami datangkan beberapa teman-teman UMKM yang berkenan untuk bersama-sama belajar. Nah itu salah satunya kalau dari DPRD Provinsi. Kalau saya sebagai DPRD Provinsi, tidak berhenti di situ, saya sebagai salah satu tim penggerak PKK Kabupaten Tuban, kebetulan karena peningkatan perekonomian keluarga, di situ juga ada Mbak pelatihan-pelatihannya. Itu juga ada. Terus saya sebagai Dekranasda sebetulnya juga ada pelatihannya juga, dan kami juga diberikan waktu itu, kalau tidak salah ada program dari Kementerian Kementerian Pendidikan itu loh Mbak. Itu kami diberikan peluang untuk bisa mengajak adik-adik yang putus sekolah di rentang usia tertentu untuk bisa diberikan pelatihan dan stimulus alat agar bisa menjadi pelaku usaha ngoten Mbak. Jadi banyak sebetulnya, banyak kesempatannya. Apa sih Mbak yang sebenarnya menjadi Mbak tantangan atau mungkin pagar tersendiri sehingga UMKM di Jawa Timur, khususnya kita nggak bicara tentang Tuban aja ya, mungkin banyak sekali pelaku UMKM di Jawa Timur ini tidak mengetahui program dari pemerintah, atau mungkin mereka kok saya nggak tahu ya pemerintah punya program seperti ini, padahal pemerintah juga sudah berusaha menggaungkan begitu kan, tidak hanya tinggal diam tapi sudah berusaha menggaungkan, tapi masih banyak juga yang mungkin belum tahu apa yang sebenarnya. Gini, pertama tidak menjustifikasi juga bahwa memang kita itu jangan hanya melihat di satu, misal kita hanya melihat di Instagramnya Diskop UKM saja. Menurut saya Google sudah terbuka sebegitunya.
Lalu kita juga tidak boleh pokoknya menutup terhadap akses informasi itu jangan cuma satu sumber, satu pintu gitu loh Mbak. Iya. Itu dari sisi teman-teman masyarakatnya. Dan kalau dari sisi saya juga belajar. Jadi bagaimana informasi ini bukan hanya diinformasikan melalui Instagram saja, tapi kita informasikan lewat WhatsApp. Kita informasikan lewat, kita kan pasti punya teman-teman di bawah yang memang mengelola itu semua ya Mbak. Bagaimana teman-teman ini juga kita bekali untuk bisa memberikan edukasi, ini ada program, kau mau ikut nggak sih? Kau mau ini nggak gitu. Jadi kalau saya sih lebih suka daripada menunggu, ayolah kita juga memberikan informasi ini seluas-luasnya. Tapi kami juga berharap masyarakat juga harus proaktif untuk mengakses segala bentuk informasinya. Karena sebenarnya pemerintah ini sudah memberikan banyak sekali fasilitas. Stimulus begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang melebarkan sayap untuk berjualan begitu ya Mbak ya, apapun itu, entah produk, entah itu jasa, pemerintah membantu UMKM dalam mengakses pasar nasional itu seperti apa sih Mbak? Nah, kita tuh ada misi dagang Mbak. Misi dagang. Ada misi dagang. Kalau saya tidak salah, tahun ini tuh sudah 3 yang sudah dilakukan. Kalau Mbak Komi juga sempat mengikuti. Pertama kalau tidak salah itu baru-baru ini kita di NTB Mataram yang mengajak 80 pelaku dari Jawa Timur. 80 pelaku UMKM. Dari Jawa Timur? Dari Jawa Timur. Karena kan pasti kan namanya kita ada misi dagang antara Jawa Timur sama Mataram, mereka juga akan membawa kan Mbak. Harapannya bertemu. Ya tadi dibutuhkan nggak sih komoditas-komoditas ini itu di Mataram dan dibutuhkan nggak sih Mataram ini komoditasnya di Jawa Timur. Itu yang paling terakhir. Di Papua Barat Sorong juga sempat. Di tahun yang saya tahu di tahun ini tuh ada 37 pelaku usaha Mbak. Nah komoditas masing-masing itu berbeda-beda, bukan yang pasti sama di Mataram dengan di Sorong itu sama, mboten komoditas yang dibawa oleh teman-teman Jawa Timur itu berbeda-beda. Ya pasti tergantung dengan kebutuhan. Iya betul. Lalu pernah juga di Kalimantan Timur. Itu juga misi dagang yang dilakukan Provinsi Jawa Timur di Kalimantan Timur. Jadi tahun ini itu yang saya lihat ada 3 itu yang saya ketahui. Secara nasional. Secara nasional. Secara internasional ada nggak sih Mbak? Karena saya waktu itu terlibat di Dekranasda, yang saya tahu itu dari Kementerian Perindustrian Mbak. Dari Kementerian Perindustrian itu bagaimana pelaku usaha itu dikenalkan sama contoh terakhir yang saya terlewat, itu saya sayang banget. Terlewat itu bukan berarti karena saya tidak daftar. Saya sudah daftar tapi ya mohon maaf kok nggak dipilih. Itu, jadi itu ketemu sama Jepang Mbak. Jepang sama Taiwan kalau nggak salah. Ini berarti dipilih dari se-Indonesia? Ketemu dengan kalau nggak Jepang bayarnya Taiwan, iya. Yang saya ingat Jepang karena saya itu bukan menggilai tapi saya senang dengan Jepang dan bagaimana Jepang itu menghargai proses kria. Makanya kemarin tuh saya semangat banget untuk bisa teman-teman pengrajin itu bisa ketemu sama buyer di Jepang. Tapi kok ya sayang mungkin belum jodoh, jadi belum ketemu. Rezeki, ya. Tapi ada salah satu pelaku usaha kami dari bidang kria batik juga yang alhamdulillah sudah berhasil sampai mengirimkan sampelnya itu dengan Singapura Mbak. Itu juga difasilitasi sama pemerintah kabupaten kalau saya nggak salah dari program Kemenperin itu tadi. Berarti memang secara garis besar sebenarnya UMKM di Jawa Timur, ya kita bicara tentang Jawa Timur aja, ini sudah banyak loh pemerintah memfasilitasi, menstimulus, tinggal kita semua para pelaku UMKM ini bagaimana bisa memanfaatkan gitu. Dan bagaimana bisa mengakses itu tadi sih Mbak. Iya betul. Jadi karena kalau programnya baik, kitanya tidak bisa mengakses karena tidak tahu informasinya kan muspro. Nah, satu pertanyaan nih Mbak, sebenarnya kondisi ekonomi atau kondisi UMKM saat ini faktor utamanya adalah UMKM-nya sendiri yang tidak mau mencari tahu dan tidak mau belajar atau bagaimana? Saya nggak bisa bilang kayak gitu juga karena mungkin apalagi yang di daerah itu kita cenderung sama produksi. Tapi mungkin beberapa sektor berbeda nggih Mbak. Tapi kalau misal kayak batik, jadi contoh ada salah satu pelaku usaha itu yang memang ya sudah dia sudah ada
permintaan dari ini, aku fokus ke situ dulu. Aku fokus ke sini dulu, aku fokus ke sini dulu terhadap pemenuhan wants-nya dari Kabupaten Tuban sendiri. Iya. Saya tidak bilang apakah harusnya kamu tidak bisa seperti itu, tapi kan terkadang lompatan-lompatan pemikiran itu kan belum dipunya. Saya aja kadang nggak kepikiran kayak gitu loh Mbak. Iya, betul. Kadang kayak gitu. Ya. Itu sih. Iya, berarti makanya ya harapannya sama-sama belajar sih betul. ya, Jadi Mbak, harapannya dengan adanya kita ketemu, bukan cuma saya, mungkin kayak teman-teman yang lain, itu kan harapannya bisa saling memberi insight. Oke. Bu, ada loh ini, coba dimanfaatkan. Atau saya mendapatkan aspirasi atau masukan dari teman-teman itu, Mbak, saya lo butuh ini, tolong ya dibikinkan. Gitu. Nah, kalau kita bicara terkait tadi yang terakhir disampaikan misi dagangnya sampai nasional maupun internasional, syaratnya apa aja sih Mbak untuk bisa sampai ke sana gitu? Oke. Yang pasti setahu saya pasti kurasi produk ya Mbak. Kayak rasanya teman-teman dinas terkait dinas perdagangan kalau di provinsi itu pasti kan mereka juga mengkurasi sebagai bentuk tanggung jawab. Iya. Terus setahu saya itu terhadap kapasitas produksinya harus besar. Saya tidak bicara harus besar atau tidak harus besar Mbak, tapi kan terhadap tiba-tiba kebutuhan dari lawan ini tadi loh Mbak. Iya. Jadi akhirnya teman-teman pemerintah itu akhirnya menanyakan, mampu nggak kamu membuat dengan kapasitas sekian? Itu kan sekali lagi itu bentuk pertanggungjawaban yang betul, memang harus disiarkan. Kasarannya kan saya harus shaking hand sama Mbak Kome. Mbak Hani bisa ngasih tanggung jawab apa nih kalau misal saya butuh ini dalam waktu cepat selama ini gitu. Iya, karena kan kalau permintaan seperti itu kadang-kadang kita nggak bisa memperkirakan ya. Kita nggak tahu pasarnya di sana seperti apa. Kita mikirnya paling nanti kita produksi 100 biji seminggu gitu misalnya cukup lah, ternyata permintaannya membludak. Itu sih Mbak. Selain memang legalitas ya Mbak. Pertama berarti yang harus dipunya oleh UMKM ini adalah legalitas. Identitas, legalitas itu kan sebagai salah satu bentuk kekuatan untuk perluasan pasar. Gitu. Oke, terakhir Mbak Hani mungkin boleh menyampaikan pesan yang menggelitik para UMKM ini supaya ya bisa naik kelas lah UMKM Jawa Timur ini, karena kan kalau kita melihat kondisi perekonomian saat ini kayak susah banget gitu. Jangankan naik kelas, untuk bertahan aja ngos-ngosan gitu bahasanya. Nah, untuk bila mindalik jangan sampai Senin Kemis gitu nama. Ini untuk bertahan aja ngos-ngosan. Gimana caranya sampai nanti akhirnya naik kelas? Kalau orang berpikir, orang awam mungkin ya, saya pun kadang-kadang juga iring lihat enak banget ya, dia tuh kayak cepet banget gitu jalannya, padahal kita nggak pernah tahu nih dulu perjuangannya seperti apa. Kan memang gitu Mbak, manusia itu tempatnya iri. Apa sih Mbak pesan yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman UMKM ini? Oke, kalau saya, mari teman-teman semuanya, mari kita berkolaborasi, menginovasikan hal-hal yang baik, mengkreasikan hal-hal yang baik. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan karya nyata yang tidak hanya bisa dinikmati oleh lingkungan kita, tapi dinikmati oleh sektor yang lebih besar lagi. Jadi jangan antipati terhadap perubahan, mari kita belajar dalam bertumbuh bersama. Itu sih Mbak. Gitu ya. Harapannya dengan kita berkolaborasi, bertumbuh bersama dalam hal-hal yang baik, tujuannya apa sih? Karya baik yang diterima bukan hanya di kalangan kita sendiri, tapi di skala yang lebih luas lagi. Semangat. Semangat ya untuk semua UMKM. Semangat. Masih panjang perjuangannya dan sebenarnya pemerintah juga sudah sangat mendukung begitu. Tinggal kita bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan baik begitu. Kita kapan-kapan ngobrol lagi ya Mbak. Insya Allah. Sediakan waktu untuk ngobrol lebih banyak ya Mbak. Insya Allah. Terima kasih Mbak Hani atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, saya main ke Tuban nanti. Boleh, Insya Allah terbuka. Diajak main ke ini batik tenun gedok. Iya, boleh. Matur nuwun Mbak Komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.